Ucapan syukur kita kepada Allah kita. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, biarlah mulut kita ini selalu mengucap syukur pada Tuhan. Dalam segala hal, bukan hanya dalam keadaan baik saja, suka maupun duka, biarlah mulut kita selalu mengucap syukur pada Allah kita. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur kepadamu Bang
Engkau yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima pujian, sebab Kau layak. Amin. Sebab Kau layak. Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Ada sukacita, saudara kasih? Masih kuat semuanya untuk memuji nama Tuhan? Haleluya. Bahwa itu Tuhan kita memang dahsyat. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam bumi. Dia mendudukan orang pilihannya bersama bangsawan.
orang yang benar. Dia mengangkat orang yang miskin dan rendah hatinya dari dalam. Dia menentukan orang pilihannya sama bangsawan. Ku mengubah jadi anggur yang manis dalam hidupku. Aku mengubah ratamu ini jadi tarian indah bagiku. Mengubah angin menjadi anggur manis bagiku. Rata jadi tarian indah bagiku. Haleluya. Saudara meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara kasih. Ini pujian yang luar biasa. Tuhan itu mengubah air menjadi anggur. Tuhan mengubah ratap, ya, mengubah ratap menjadi sukacita. Ya. Di sini Tuhan sudah menunjukkan mukjizatnya yang luar biasa. Yang di sini yang terbeban berat, Tuhan memberikan sukacita. Ya. Amin. Haleluya. Amin. Bapak pendeta yang aminnya kencang, yang lainnya amin. Haleluya. Kita persiapkan hati kita dan pikiran kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Karena segala perkara kita, biarlah Tuhan yang handle. Biarlah Tuhan yang memegangnya. Haleluya. Segala perkara ku serahkan padamu, Dia pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki. Allah peliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat hati, tiada yang dapat merendahkan. Segala perkaraku Tuhan, hanya kuserahkan kepadamu. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Dia pembelaku. Segala kuatirku kuserahkan padamu. Allah peliharaku.
dapat menutupnya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada yang dapat merendahkanku. Tak ada yang dapat segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, kebesaran, keagungan, kedahsyatan hanya milik-Mu saja Bapa di sorga. Terima kasih Kau berikan kesempatan buat kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Ini suatu kesempatan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau menerima persembahan hati kami, pujian kami. Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Engkau memberkati kami yang sudah memuji Engkau. Ini tiba saatnya bagi kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Ini hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Tapi apabila Roh Kudus sendiri akan mengurapi hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk diberkati firman-Mu. Kami siap untuk dibentuk oleh firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau ada di sini, Engkau ada di sini Roh Kudus. Engkau akan berbicara secara pribadi di dalam hati kami semuanya. Dan urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkenallah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami dan mempelai kami. Kita semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita beribadah kembali. Hari ini firman Tuhan akan mengambil tema melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Saya mulai dengan suatu pertanyaan saja ya. Suatu pertanyaan aja. Kira-kira gunung apa yang paling tinggi di dunia? Nah, anak-anak langsung jawab ya. Karena baru fresh ya. Mount Everest, Gunung Everest. Di mana Gunung Everest terletak? Tempatnya di mana? Himalaya. Itu antara Nepal dan Tibet. Tibet itu milik Cina sekarang ya. Karena tertinggi di dunia, jangan dikeluarkan dulu judul saja. Karena tertinggi dulu di dunia itu menjadi destinasi ya. Wah, orang kepingin para pendaki, kalau saudara pendaki profesional pasti kepingin pergi ke sana. Tapi masalahnya adalah biayanya mahal. Sebelum pandemi 2018, 2 orang pendaki Indonesia pergi ke sana, itu menghitung biayanya satu orang kira-kira tahu? 1,2 miliar rupiah. Itu sebelum pandemi. Kenapa mahal? Adaptasi, biaya pengurusan regulasi, biaya visa, ada namanya Sherpa. Sherpa itu pemandu khusus untuk Himalaya di sana, akomodasi, tiket, dan harus tinggal di situ selama 1 bulan. Wow, mahal. Tujuan populer ya bagi para pendaki, tapi bukan berarti tempat ini aman. Sama seperti kalau kita pergi ke Batu, ke Tretes, di mobil kita bilang naik ke puncak gunung, enggak. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali kalau saudara enggak profesional, enggak boleh naik di situ. Ada 250 sampai 300 mayat pendaki profesional bergeletakan di situ. Catatan seorang pendaki berkata, kadang-kadang waktu mendaki mau enggak mau mesti melangkai mayat dan melangkai mayat seperti itu. Ada kejadian yang tragis tahun 2006 bulan Mei, ada pria Inggris yang bernama David Sharp. Nah, slide berikutnya itu. Berhasil mendaki sampai di puncak Everest.
Tapi waktu dia turun, dia menderita hipotermia gini ya. Suhu kita kan 36, 37 ya. Kalau kita diterpa angin dingin dan cuaca dingin terus menerus, tubuh kita tidak bisa beradaptasi lama-lama. Dia terduduk sekarat. Hampir 300, kurang dari 300 meter itu sudah pos di bawah di sana. Dan apa yang terjadi? Dia tidak sanggup di situ. Dia bersama rombongan, dan rombongannya memilih untuk meninggalkan dia. Dan akhirnya David meninggal. Pertanyaannya, kenapa orang melewati dia? Kenapa orang melewati dia naik dan melewati dia turun? Rombongannya meninggalkan dia. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa kita punya tujuan ke sini, naik ke Everest. Itu yang paling mahal. 1,2 miliar. Kalau memilih menyelamatkan orang, mereka tidak akan pernah naik sampai di sana. Berhenti dulu di sini ceritanya, nanti cerita ini kita sambung. Kita membaca nas utama kita tentang melayani Tuhan, Matius 24 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30 kita baca ya. Matius pasal 14 ada di slide semuanya. Mari kita baca, tolong ikuti saja ya. 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Sesudah pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu berlaba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai,
apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Ayo tarik napas panjang. Menggos-menggos mungkin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rasa kita sudah hafal cerita ini. Kalau saudara ikut sekolah minggu, ikut kebaktian kaum muda, atau suka baca Alkitab. Saya seorang pengajar di seminari. Kalau secara akhir zaman ya, eskatologis, ayat ini sebetulnya bicara pengadilannya orang Israel di masa depan. Ya, tapi untuk praktisnya bisa kita terapkan dalam hubungan kita di gereja. Apa itu? Talenta. Ya, apa itu talenta? Slide berikutnya. Talenta itu adalah dalam bahasa Inggris disebut talent. Ya, kita tahu misalnya ada acara TV, American's Got Talent, Amerika mencari bakat, mungkin seperti itu. Indonesia mencari bakat. Nah, dalam perjanjian baru istilah ini dikaitkan juga dengan karunia rohani, spiritual gift. Klik lagi satu lagi. Nah, kalau kita melihat bersama-sama, slide klik lagi. Karunia rohani itu apa? Kemampuan yang diberikan Allah kepada saudara dan saya, setiap kita, untuk melayani gerejanya. Jadi tunggu dulu. Setiap yang duduk di sini semuanya itu dikasih Tuhan. Talenta. Karunia rohani. Slide berikutnya. Memang terlalu banyak ya. Kalau saya melihat daftarnya, mungkin kalau diterangkan ini lebih panjang ya. Saya mau cuman singkat saja. Dibahas di Roma, 1 Korintus, dan Efesus. Berbagai macam. Beberapa ya. Klik berikutnya. Nah, dari talenta, perumpamaan talenta ini kita tahu bahwa semua orang percaya, tunggu dulu. Yang duduk di sini semuanya minimal dikasih Tuhan satu. Dapat satu karunia. Ya. Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Dia memberikan talenta itu kepada kita untuk melayani, dan nanti suatu saat nanti dia akan datang dan tanya pertanggungjawaban itu. Perumpamaan talenta ini menyenangkan, menarik banyak orang. Kenapa? Talenta itu bicara duit, digambarkan seperti duit. Ayo, siapa yang di sini tidak butuh duit, angkat tangan. Tidak ada yang berani angkat tangan ya. Aku gak butuh duit. Orang suka. Talenta itu ada yang berkata 34 kilo emas. Ada yang berkata enggak 50. Tapi yang paling mudah mengingat talenta. Talenta itu dalam bahasa Alkitab Perjanjian Baru namanya talanton. Ya, dalam Alkitab Perjanjian Baru disebut talanton. Nah, talanton zaman Tuhan Yesus, zaman 2000 tahun yang lalu, talanton itu nilainya 6.000 hari kerja. UMR untuk 6.000 hari kerja, satu talenta. Ingat ya, satu tahun kita 365. Tapi ingat ya, ada hari libur, ada bla bla bla, ada perayaan. Anggap saja satu tahun itu cuma 300 hari kerja. Berarti satu talanton, satu talenta, upah kerja 20 tahun. Wow. UMR Surabaya 3,7 sekian. Kita bulatkan 4,3 sekian ya. Kalikan 12 bulan, kalikan 20 tahun. 1 miliar 56 juta rupiah. Wow. Satu talenta itu bukan nilai kecil, bukan receh. Satu talenta itu uang yang Tuhan kasih dalam perumpamaan ini nilainya besar. Berharga. Dan ingat, tidak ada yang tidak dikasih sama Tuhan. Dari saudara anak kecil, sampai orang dewasa, sampai orang tua, semua dapat.
Poin yang pertama saya mau sampaikan di seri firman Tuhan ini adalah, yang pertama, slide berikutnya, ayo baca. Yang nomor 1 dibaca, 2, 3. Semua harus melayani dengan, sekali lagi, yang keras, 2, 3. Semua harus melayani dengan produktif. 2 hamba itu yang dapat 5 jadi 10, yang dapat 2 jadi 4. Produktif. Tapi yang dikasih 1 nggak produktif, tidak menghasilkan apa-apa. Dan ingat ya, bergantung kemampuan orang itu. Tuhan lihat, oh orang itu mampu, dikasih 5. Oh orang itu dikasih 2 sama Tuhan. Saya juga membayangkan ya, oh berarti saya dikasih beberapa karunia dari Tuhan, saya dikasih beberapa talenta dari Tuhan, berarti saya harus produktif, menghasilkan. Tunggu dulu, ingat ya, Tuhan Yesus mau gerejanya, gereja kita ini, gereja Logos ini, jemaatnya produktif. Melayani dengan produktif, bukan berpotensi. Masalahnya adalah di gereja-gereja di seluruh dunia banyak orang yang baik dan berpotensi. Masalahnya kurang 1, tidak mau pindah dari potensi kepada produktif. Potensi seperti apa? Kamu itu sebetulnya bisa melayani musik. Kamu itu bisa melayani Tuhan. Nah itu nih potensi. Tapi kalau sudah melayani berarti sudah produktif. Tapi kalau masih belum berbuat apa-apa, kita masih potensi. Nah potensi itu seperti apa? Bisa dikeluarkan slide berikutnya. Nah ini ada namanya mobil Ferrari tipe 275 GTB tahun 66. Ini Ferrari yang pertama diproduksi. Dan puluhan tahun nganggur di garasi. Para laki-laki pasti seneng motornya melek langsung yo. Ini kilometernya 13.000, masih 13.000. Kalau dijual sekarang harganya 2,5 juta US dollar atau 37,3 miliar rupiah. Kira-kira kalau sudah punya mobil yang seperti ini, orang lain berkata sama kita apa? Maaf ya, kasar ya, maaf kasar ya. Kok goblok sih? Kok dibiarkan ya mobil api ini ya? Jadi bisa pikir, orang lain akan berkata apa? Ini udah dipakai ya buat dijual. Ini namanya potensi. Tapi mobil ini tidak pernah keluar, di gudang terus menerus. Sama seperti hamba yang menyembunyikan dan mengubur talentanya itu diam-diam. Dan dilakukan apa-apa. Semua jemaat itu berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara orang berharga di mata Tuhan. Amin. Dikasih minimal 1. Tapi masalahnya sama seperti punya mobil mewah ini. Cuman dikubur. Nggak ngelakuin apa-apa. Apa gunanya? Kalau sudah misalnya punya pohon ya. Nah, saya kecil dulu ikut papa saya, Pendeta Yosef Sucahyono, sudah meninggal tahun 2007. Saya waktu SMP, SMA di rumah itu di depan itu ada pohon mangga, saudara. Wah, waktu ditanam pertama kali pikirannya cuma 1. Wah, ini 5-6 tahun lagi ini berbuah. Sampai saya lulus S1, S2, S3, menikah sama istri saya, dan saya barusan punya cucu ini. Serius, saya punya cucu, saudara. Anak saya pertama punya anak, saudara. Nah tunggu dulu, mangga itu tidak pernah berbuah. Kira-kira diapain, saudara ya? Wow. Slide berikutnya. Ayo baca nomor 1 lagi. 2, 3. Semua harus melayani dengan produktif. Nah tunggu dulu. Saya mau cerita. Ada seorang ibu yang namanya
Martha Berry, ibu ini, dia itu punya visi, punya mimpi. Dia tinggal di kawasan banyak orang anak-anak miskin ya, nggak bisa baca tulis. Aduh, aku tuh kepingin ya supaya anak-anak ini bisa sekolah, anak miskin bisa sekolah, karena mereka nggak punya duit. Tapi masalahnya adalah dia nggak punya modal, nggak punya duit, nggak punya buku, nggak punya gedung, nggak punya uang. Tapi dia punya mimpi. Lalu dia pergi ke Bapak Henry Ford ini, dengan kata Ford dengan kata mobil kan. Nah ini orang termasuk orang yang terkaya di dunia saat itu. Termasuk orang yang terkaya di dunia saat itu. Cerita, Pak Henry Ford, aku punya mimpi anak-anak di lingkungan saya itu harus sekolah gini-gini gitu cerita. Oh bagus, Pak Henry bisa bantu saya. Kira-kira kalau saudara ketemu orang terkaya di dunia, apa harapan saudara? Pasti dikasih banyak. Lalu Pak Henry Ford, lihat ya, dia keluarkan uang, serius, uang receh. Bisa dengar? Dikasih uang receh. Nih. Nah, saya tanya, kalau saudara jadi Ibu Martha Berry, apa yang saudara lakukan? Ambil uang ini lalu dilempar uang ini. Memang aku pengemis, betul ya? Memang aku pengemis. Kita tersinggung berat, marah, terhina, kaya, pelit. Tapi Martha diambil uang receh itu, serius. Dia pergi ke toko benih. Uang ini bisa buat apa? Beli benih apa? Mungkin yang jual juga kasihan ya. Dikasih, lalu dikasih benih satu kantong. Dan ketika dikasih benih satu kantong itu, dia mulai tanam. Dia punya tanah, dia mulai tanam. Sekali diulangi 3 kali, 4 kali, 4 kali, hasilnya sudah mulai cukup punya uang banyak. Sekarang uang itu dia pakai untuk menyewa gudang bekas jelek. Jadi dengan modal uang receh ini 3 kali 4 kali panen, sekarang dia bisa nyewa gudang. Anak-anak mulai sekolah. Sekarang dia kembali ke lagi Pak Henry Ford ini. Tuan Henry, uang receh yang Bapak kasih kepada saya sudah jadi sekolah. Lalu Henry Ford tahu ceritanya, langsung dia kata, kamu orang bagus. Lalu keluarkan duit $1 juta. Mungkin sekarang 10 kali lipat. Pernah enggak pikirkan saudara dalam hidup saudara? Mungkin kita marah sama Tuhan. Aku cuma dikasih 1 talenta. Tapi ingat ya, saudara harus punya suatu visi dalam kehidupan saudara. Aku harus jadi produktif. Amin. Bukan pasif. Klip lagi, lebih banyak cerita, lebih keren nih saudara ya. Lebih gampang nyantolnya. Ini binaragawan. Nah, ada satu acara TV ngundang binaraga. Baru juara saudara. Jadi dia masuk, reporter TV-nya memanggil dia, binaraga ini datang. Binaragawan dibuka bajunya ya. Dia gini-gini. Duing, duing, duing. Wah, otot-ototnya dikeluarkan. Jangan lihat saya saudara. Saya yang ini orang gendut ini saudara. Lain kan. Ototnya itu keren itu. Penonton tepuk tangan sorak-sorak. Jadi dia duduk. Pembawa acaranya cewek tanya sama dia, Pak, Bapak kan juara. Pertanyaan nomor 1 saya adalah, untuk apa otot-otot yang bagus seperti itu? Yang ditanya nggak bisa jawab saudara. Iya kayak apa ya ototnya? Dia buka baju lagi. Lalu dia pamer ototnya. Wah, penonton sorak-sorak seperti itu.
Dia duduk lagi. Lalu MC-nya nggak mau kalah. Pak, tadi itu pertanyaan saya nomor 1 tidak dijawab. Untuk apa otot-otot itu? Dia berdiri lagi. Bingung yo. Jawab apa ya? Lalu dia pamer lagi ototnya. Sampai 3 kali MC-nya tanya lagi. Pak, untuk apa otot-otot itu yang gempal-gempal seperti itu? Dia nggak bisa jawab. Itu sama seperti kita. Ada banyak orang Kristen tidak bisa jawab. Ditanya Tuhan. Dikasih Tuhan karunia. Untuk apa? Gak bisa jawab. Ada banyak orang Kristen tuh alasan seperti ini. Loh, saya kan tidak bisa berkhotbah, tidak bisa ngajar. Lain kan pendeta yang khotbah, sekolah Alkitab kan gampang. Oke, kan bisa khotbah ya sekolah minggu. Saya tuh tidak telaten sama anak sekolah minggu. Nek beti tak selentik kabeh. Oke. Jadi WL, jadi singer. Saya itu dasar nyanyi. Nyanyi itu fales. Oke. Main musik. Saya itu cuma bisa main musik cuma satu, main bass. Apa itu? Ngebasi kasur, ngebasi gitar, ngebasi keyboard gitu ya. Itu ada komputer di situ, bisa bantu LCD. Saya itu tidak bisa komputer. Saya itu miskin, tidak punya apa-apa, tidak bisa beri buat gereja. Kalau di daftar nggak bisa ini itu banyak daftarnya. Intinya cuma satu, saya nggak mau apa-apa. Ingat ya, Yesus tidak peduli dengan apa yang saudara nggak bisa. Yesus peduli dengan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Jangan hanya puas ke gereja, duduk dan pulang. Do something, lakukan sesuatu. Jadi penerima tamu kayak di luar. Amin. Kawan ya, amin saudara ya. Jadi aser, gitu. Jadi offering, persembahan. Antar jemput jemaat. Saya masih ingat ya, gereja ini ada paduan suara. Masih ada? Itu ada anak muda bisa nyanyi sama Tuhan. Bawa anak sekolah minggu, bawa jiwa untuk Tuhan. Kalau tidak bisa apa-apa, doakan gerejamu, doakan ibu gembala. Temukan sesuatu untuk melayani Tuhan. Amin. Banyak yang harus bisa dilakukan saudara. Bantu apa? Sound system, bantu LCD dan banyak lagi pelayanan yang lain. Ingat, nanti kalau Tuhan datang, Matius 25 ayat 26 slide berikutnya. Kita baca dari situ. 2, 3. Maka jawab tuannya itu, hai kamu. Sekali lagi yang kuning, 2, 3. Hamba yang jahat dan wow. Ingat, nanti Tuhan Yesus datang, dia tanya tanggung jawabnya sama kita. Talentamu dibuat apa? Gak buat apa-apa Tuhan di gereja. Kamu hamba yang jahat dan malas. Apa itu? Kalau kita gak lapo-lapo, gak berbuat apa-apa, do nothing, kita disebut jahat dan malas sama Tuhan. Ingat ya, suatu saat nanti Tuhan datang dan membuat perhitungan dengan kita. Pertanggungjawabkan apa yang kita punyai. Ingat ya, dikasih Tuhan waktu. Kuduskan hari Sabat. Minggu ke gereja enggak? Ya kadang-kadang malas sih. Tapi aku kebaktian kok online. Tuhan akan memperhitungkan sesuatu buat kita. Tuhan ngasih saudara pekerjaan. Kasih saudara berkat. Kamu jawab enggak dengan berkat Tuhan itu?
Kalau tidak mempergunakan talenta kita, kita disebut hamba yang tidak berguna. Apa? Kehilangan yang dimiliki dan Tuhan menghakimi kita. Ingat, suatu saat nanti Tuhan Yesus mempelai kita, Dia akan datang buat kita. Amin. Tapi Dia tanya, mana tanggung jawabmu? Bagian yang kedua, bagian yang terakhir. Slide berikutnya. Ayo kita baca 2, 3. Melayani dengan produktif mendapat upah besar. Sekali lagi 2, 3. Melayani dengan produktif mendapat upah besar. Ayo baca ayatnya. Klik. 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ulangi yang kuning, kita baca 2, 3. Hambaku yang baik dan, perhatikan, Yesus mengulangi kata ini 2 kali. Kepada hamba yang 5 jadi 10, tapi juga kepada yang 2 jadi 1. Kenapa? Baik dan setia, bertanggung jawab. Kelemahan kita adalah kalau tugas datang, tapi kalau nggak tugas nggak datang. Lo udah ada di sini saudara, di tempat saya. Ya, ingat, sumber daya itu talenta Tuhan kasih. Kasih talenta, kasih bakat. Kita kasih tenaga. Kita kasih waktu. Apa hasilnya? Apa? Keuntungan Tuhan buat gerejanya. Dan ingat ya, talenta ini sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Nanti kalau Yesus mempelai kita, mempelai agung kita itu datang, Yonatan, talenta yang kupercayakan mana sekarang? Jangan sampai Tuhan datang dan menghukum saudara dan saya karena kita meninggalkan pelayanan kita, karena kita tidak bertanggung jawab. Karena Roh Kudus bicara sama kita, tapi kita tidak mau melayani Tuhan. Saya mau tutup dengan cerita. Masih ingat enggak tadi tuh? Jangan dikeluarkan dulu. Dapesyap yang tadi itu pertama, orang naik dibiarin, rombongan turun, Dapesyap dibiarin sampai jadi mumi. Kalau saudara sempat ke sana, tapi mahal ya, 1,2 miliar. Dan saudara masih tidak bisa ya, masih orang ahli sampai di sana. Beberapa hari kemudian, ingat, beberapa hari kemudian setelah tragedi Dapesyap ini, ada seorang namanya Andrew Brush. Dia memimpin sekelompok orang pergi naik ke Gunung Everest. Jadi memimpin, wah ingat ya, itu ada beberapa trek ya. Ada yang dari Nepal, dari Cina, wah macam-macam itu ya. Nah, dalam perjalanan timnya Andrew Brush ini tinggal 200 meter sampai puncak. Dan sekarang dia temukan timnya ada Hall, keluarkan gambarnya tadi, slide berikutnya. Nah, ketemu Hall ini, Lincoln Hall, persis seperti Dapesyap, lagi deprok bahasa Jawanya ya, dodok, duduk, tergeletak, hampir mati. Ceritanya persis. Jadi Hall ini habis naik, dan ketika mau turun kena hipotermia. Ingat ya, ini urunan orang banyak, ada yang kenal, tidak kenal, nyewa Sherpa, jadi yang pemandu itu. Hall ini sudah tidak bisa apa-apa.
Rombongannya berkata, ya sudah, sepertinya sekarat, sudah mau mati di sini. Tidak bisa apa-apa kita tinggal. Wow. 40 pendaki juga melewati dia, tidak membantu dia. Dia semalaman ditinggal di situ, di zona kematian. 8.600 meter kayaknya. Besoknya keluarganya ditelepon lewat satelit. Lincoln Hall sudah meninggal, padahal belum meninggal. Karena tidak ada yang membantu. Kenapa? Bantu naik berarti kehilangan duit 1,2 miliar, tidak sampai puncak. Turun oksigennya kurang, mending menyelamatkan diri sendiri. 12 jam setelah dinyatakan meninggal, Andrew Bass ini, yang mukanya seperti Mr. Bean ini dengan rombongannya, dia naik. Belum sampai puncak, ketemu sama Lincoln Hall ini yang sudah sekarat. Sudah lewat 12 jam, dikatakan sudah meninggal, padahal masih belum. Dia bilang sama timnya, dibantu apa enggak? Kalau dibantu berarti uang 1,2 miliar kita hilang. Kita tidak pernah bisa sampai puncak. Tapi teman-temannya berkata, yang penting nyawa manusia. Pendaki-pendaki lain dihujat, dihina. Kenapa? Karena membiarkan. Tapi timnya Andrew Bass ini dipuji. Hanya mau menyelamatkan orang. Tidak mikirin duit. 2 tahun kemudian Andrew Bass ini dia naik tahun 2008 dan sampai puncak. Apa poin ini saya mau katakan seperti ini? Masalahnya bukan duit. Masalahnya bukan waktu. Tapi masalahnya adalah apa tujuan hidup kita. 40 pendaki dikutuk, dikritik. Tapi timnya dia dipuji. Hari ini Tuhan bicara sama saudara. Kita disuruh melayani Tuhan. Masing-masing kita dikasih minimal 1 talenta. Dan Tuhan mau saudara jadi produktif. Bukan bisa melayani tapi tidak mau melayani. Tapi bisa melayani dan mau melayani. Dan ingat, satu saat nanti Tuhan Yesus datang mempelai kita. Saudara dihukum atau dipuji bergantung dengan reaksi kita sekarang. Tuhan, aku mau melayani. Tuhan, aku memberikan hidupku untuk Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Saya undang pemain musik yang maju ke depan.